Hello guys, welcome to this channel again with me, Mr. Lukman di Pojok English. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru yaitu narrative text. Dan di sini nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, structure atau generic structure-nya dan juga contohnya. So, don't go anywhere. Dan tetap stay tune ya. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Oke, let's check it out. Oke, pengertian dari narrative text ya adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah yang mana di dalamnya terdapat masalah dan juga solusi yang dihadapi sehingga ada moral atau pelajaran hidup yang diambil dari kisah tersebut ya. Jadi pada narrative text itu pasti ada atau muncul sebuah masalah nantinya dan di situ nanti akan terdapat solusi atau pemecahan masalah tersebut dan kita diharapkan bisa melihat atau mencontoh pelajaran tersebut. Oke. Jenis-jenis teks di sini ya dari naratif. Teks ini biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif, tidak nyata ya. Jadi imajinasi, tidak nyata ya, bukan dari kehidupan nyata. Seperti dongeng atau fairy tale ya, dongeng yang biasanya didongengkan oleh orang tua kita. Jadi pada dulu itu sering orang tua mendongengkan sebuah cerita ke anak-anaknya, itu merupakan contoh dari naratif. Kemudian cerita rakyat ya, cerita rakyat atau disebut folk tale. Cerita rakyat seperti apa? Ada Gunung Budak, apalagi ya, macam-macam ya, Gunung Cikra dan sebagainya. Atau mitos atau myth ya, mitos. Di sini mitos kita apa? Seperti pantai laut selatan, atau mungkin di desa kita ada mitos bahwa di sini merupakan tempat yang apa sama penduduk itu dikeramatkan dan sebagainya. Itu mitos atau myth. Ada fable ya, kebalik di sini, fabel atau fable. Di sini naratif teks yang membahas tentang cerita hewan ya. Ini yang seringkali kita bahas nantinya. Legenda atau legend, legenda ya. Itu beberapa jenis teks naratif yang nantinya akan kita bahas. Oke. Goal atau tujuannya. Aduh, enggak kelihatan ya. Goalnya terlalu atas. Oke, masalah. Goal. Goal itu ya, tulisannya goal. Tujuan bahasa Indonesianya. Apa tujuannya? Yaitu di sini ada social function atau purpose. Ya, fungsi sosial atau purpose of narrative text ya, is to amuse or entertain the readers with a story ya, to amuse or entertain the readers with a story. Jadi amuse atau entertain ya, itu di sini kita teksnya di sini memberikan kita kegembiraan, kesenangan. Jadi dengan membaca itu kita akan menjadi senang. Itu untuk amuse. Tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Nah, itu ya artinya.
Jadi untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita, dengan demikian kita akan menjadi terhibur. Nah, structure narrative text, ya, struktur penulisan atau sering disebut generic structure dari narrative text, yaitu terdiri dari 3 bagian, ada orientation, ya, complication, dan resolution. Ya, pada orientation di sini ada pengenalan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Itu contohnya apa? Suatu hari, ya, di situ biasanya suatu hari, one day, once upon a time, di situ ada seorang. Nah, itu pengenalan tokoh. Oke ya. Kemudian setelah orientation kita sudah dijabarkan, nanti kita masuk pada complication atau masalah. Ya, masalah atau konflik yang dihadapi. Di situ akan mulai muncul masalahnya, konfliknya. Ya. Setelah masalah timbul, di akhir cerita nanti pasti ada penyelesaian. Bagaimana untuk menanggulangi, untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, kalau pada masalahnya di sini ada seseorang yang terkena gigitan vampir umpamanya. Nah, nanti penyelesaiannya gimana? Di situ resolusinya. Oke ya. That's generic structure-nya. Ciri kebahasan naratif text, ya, yang pertama di sini ada past tense, yaitu kata kerja bentuk lampau. Nah, masih ingat atau sudah lupa? Ya, simple past, ya, yang fungsinya menjelaskan kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Di sini kita gunakan pada narrative text karena naratif itu sebuah cerita waktu lampau. Contohnya di sini, they lived in a village. He was poor farmer. Di sini yang menyatakan lampau yaitu live, itu lived itu bentuk kedua dari live dengan menambahi ed. Kemudian ada was. He was a poor farmer. Di sini was bentuk lampau dari to be. Is sama am dan juga are nantinya ya. Yang kedua ada action verb. Ya, action verb, action, yaitu yang mana subjek melakukan kegiatan, yaitu kata kerja aktif ya. Di sini ada when itu bentuk kedua dari go, ada walked bentuk kedua dari walk, ada sang bentuk kedua dari sing, ada slept bentuk kedua dari sleep, ada drove bentuk kedua dari drive, dan sebagainya. Itu semuanya disebut action verb. Kemudian ada time connector, ada conjunction, kata hubung ya, seperti then, kemudian ada soon, segera, before, sebelum, after, setelah, as soon as, segera mungkin. Nah, di situ ada time connector ya, penghubung dari kalimat satu dengan kalimat lain. Kemudian ada direct speech, ucapan langsung atau kalimat langsung ya. You should go now, said Laras. Kamu harus pergi sekarang, kata Laras. Nah, itu ya kalimat langsung atau direct speech, itu sering digunakan pada teks naratif. Ada juga indirect speech atau kalimat tidak langsung. Dicontohkan di sini, the old woman said she didn't find the ring. Ya, orang tua itu berkata dia tidak bisa menemukan cincinnya. Jadi kita bercerita, kata si orang tua itu dia tidak menemukan cincinnya. Nah, itu kalimat tidak langsung karena yang ngomong bukan si yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian ada adjective, kata sifat, seperti beautiful, old, young, big, short,
long, dan sebagainya. Oke ya. Jadi adjektif sering dipakai karena di sini menjelaskan sifat-sifat dari si subjeknya, pelakunya, ya. Di situ ciri kebahasaan pada naratif teks. Dan yang terakhir ada adverb, keterangan. Ada happily, carelessly, ya. Di sini sering juga yang pasti dipakai karena di sini aja ciri kebahasaan dari naratif teks, yaitu yang salah satunya adverb. Ya, gimana sih pelakunya itu? Yaitu dia itu do something carelessly, dia selalu melakukan pekerjaan itu dengan ceroboh, carefully, dan hati-hati, dan seterusnya. Oke. Bagaimana contoh teksnya di sini? Oke, di situ ada contoh the emperor and his daughters. Oke ya. Di situ diceritakan, oke, ini saya geser dulu aja di sini biar enggak. Nah, kita baca ya, bisa kalian simak. There was once an emperor who lived in a palace. He had 2 daughters but no sons. He wanted his daughters to marry before he died. He found 2 princes. However, his daughters didn't like them. They refused to marry the princes. So the emperor became very angry. He said they must get married when they were 16 years old. The 2 daughters ran away during the night and found work on a farm. They fell in love with a farmer's sons while they were working there. They married the sons and as soon as they were 16. Okay. Teks ini adapted from New Hathaway Intermediate Students Book 2003. Oke, di situ dari teks itu kalian bisa nanti membaginya dari apa generic structure-nya ya. Oke, bisa kita cek aja. Generic structure dari teks tersebut. Oke, yang pertama apa ini? Oke, orientation. Oke. Apa orientasinya dari teks tadi? Ada pengenalan pelaku ya. Terus waktu dan tempat. There was once an emperor who lived in a village. Itu orientasinya. He had 2 daughters but no sons. Nah, itu orientasinya. Jadi siapa orang di situ yang sebagai pelaku, kapan waktunya, di mana. Ya, pelakunya di sini adalah an emperor. Waktunya apa? There was once. Nah, itu once itu ya. Dan where di mana tempatnya? In a village. Itu nanti pelakunya ada 2 daughters dan juga 2 daughters ya. Kemudian apa complication-nya di sini? He wanted his daughter to marry before he died. He found 2 princes, however his daughter didn't like them. Nah, di sini mulai ada complication. His daughter didn't like them. Tidak menyukainya. They refused to marry the princess. Dia menolak untuk menikah. So the emperor became very angry. Nah, itu kan terjadi komplikasi, muncul masalah. Emperornya marah dan sebagainya. Terus resolusinya gimana? Resolusinya kita bisa cek. Kemudian the 2 daughters ran away. Nah, itu jangan ditiru tapi ya. Ran away, lari. During the night and found work on a farm. They fell in love with the farmer's son while they were working there. They married the sons as soon as they were 16. Nah, itu resolusinya. Walaupun harus lari ya. Resolusinya lari, kemudian bertemu orang yang disayangi, yang mana pada akhirnya saat dia 16 langsung
sesegera mungkin dia menikah. Nah, di situ. Oke ya. That's all materi kita kali ini, yaitu tentang narrative text. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Oke, see ya.